Halo Sobat YouTube, pasti sudah nungguin nih film apa yang akan aku bawakan sekarang. Hari ini aku akan membawakan film yang berjudul Godzilla vs Kong. Jadi film ini itu gabungan sekaligus lanjutan dari dua film, yaitu Godzilla yang judulnya King of Monsters sama film Kong yang judulnya Skull Island. Di sini kedua monsternya bakal saling berhadapan, makanya bakal seru banget nih. Oh iya, pemain intinya ada Kei Hotel. Jadi si anak kecil yang namanya Jia, dia satu-satunya orang asli suku pedalaman Iwi yang masih tersisa. Ada Rebecca Hull yang jadi dokter Island Andrew, yang jadi ibu angkatnya Jia. Dia kerja di bawah naungan Monarch yang ditugasi nyari tahu cara berkomunikasi sama Kong. Dan terakhir ada juga Alexander Skarsgård yang meranin jadi dokter Nathan Lin. Dia ini ahli geologi di perusahaan Monarch, juga sekaligus kepala kartografer. Dan masih banyak pemain lainnya, nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe dulu. Kalau sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pembukaan film. Lalu si Kong nyabut satu pohon gede nih, entah buat apa ya. Oh, di situ ternyata juga ada si Jia juga. Jia nunjukin boneka buatannya itu ke si Kong. Kong sempat ngelihat bonekanya, tapi habis itu dia ngelemparin pohon tadi yang udah runcing ke langit. Ternyata langitnya itu semacam kubah. Jadi si Kong itu ternyata sekarang ada di dalam penangkaran gitu. Kata Dr. Aileen, dia diisolasi bakal ngincer dia. Menurut mitologi bangsa Iwi, jika dua Titan Alpha itu nggak boleh sampai ketemu. Kalau ketemu pasti berantem. Nih, ternyata selama ini udah ada penelitian yang nyari tempat asal dari Titan, dan disanalah tempat para Titan. Pintu menuju ke dalam bumi itu adalah di Antartika. Oke, ini dia Burning, karyawan Apex Cybernet. Dia lagi ngambil data nih, yang menjadi bukti kalau ada sesuatu yang gak beres sama perusahaan itu. Tiba-tiba alarm peringatan buat evakuasi bunyi. Ada Titan yang terdeteksi mendekat. Dan ternyata itu si Godzilla yang datang dari dalam air. Gak lama ruangannya meledak, kena nafas atom dari Godzilla. Di dalamnya, Burning melihat benda aneh yang dilihat sebelumnya di data yang diambil itu. Berita udah nyebar. Madison, anak dari ilmuwan perusahaan Monarch itu, penasaran kenapa tiba-tiba Godzilla nyerang. Soalnya di film sebelumnya mereka diselamatin Godzilla. Malam itu Walter sama Serizawa datang menemui Dr. Nat. Awalnya sih dia ragu, soalnya kakaknya dia meninggal kena efek gravitasi terbalik yang kuat banget. Tapi akhirnya dia mau, karena ditawarin kapal buatan mereka yang bisa menahan tekanan gravitasi itu. Katanya, jadi di dalam sana ada sumber energi yang setara sama energinya Godzilla. Mereka bilang itu bisa dikembangin jadi senjata buat lawan Godzilla untuk menyelamatin umat manusia. Ya udah, Nathan langsung turun ajak Aileen. Cuma para Titan itu sendiri yang punya sinyal buat nemuin jalan ke rumahnya. Di perjalanan, bos eksekutif dari Apex datang. Dia adalah si Mia Simmons, anaknya Walter Simmons. Dia ngasih tahu kalau kapal. Once we're inside, Kong should lead us to the power source. Now the excellent. Mereka bakal naik kapal Hive. Soalnya energi dari Hive tuh besar, bahkan ya bisa buat nerangin kota Las Vegas selama seminggu. Malam itu Kong mulai gelisah. Jia nyoba buat menenangin. Akhirnya semua orang di situ tahu kalau si Kong itu bisa bahasa isyarat. Di sini Madison mau nyari tahu tentang Godzilla bareng teman-temannya. Mereka ketemuan sama Burning. Ya udah, mereka jadi tim sekarang. Oke, balik ke Jia. Menurut Aileen, Kong sama Jia tuh udah kayak punya ikatan. Secara kan si Kong yang nyelamatin dia pas ada badai di tempat tinggalnya dulu. Ya dalam arti lain,
dia nih berpengaruh besar buat Kong. Kong lindungi Jia yang lagi sendirian. Tiba-tiba ngerasain ada getaran gelombang gitu. Dia langsung ngasih tahu kalau itu Godzilla yang datang. Kong nggak bisa gerak karena masih dirantai. Sedangkan Godzilla udah ngancurin beberapa kapal, sampai kapal kargo yang bawa Kong disundul sama si Godzilla sampai kebalik. Nathan suruh matiin semua mesin kapal atau persenjataan. Mereka harus pura-pura mati. Jadi si Godzilla-nya tuh udah gak nyerang karena ngerasa udah menang. Buat ngelanjutin perjalanan, mereka mutusin buat bawa Kong via udara. Gitu. Setelah dibujuk sama Jia dikasih tahu kalau mungkin ada keluarganya di sana, baru dia tahu. Dia langsung lari masuk ke dalam. Mereka pun berangkat dan berhasil masuk ke dunia lain, dunia para Titan. Dan makhluk-makhluknya gede semua yang hidup di sini. Ketika lagi jalan, kapal ketiga nerima sinyal. Belut sampai kepala monster itu diputusin. Lanjut nih, Kong sekarang udah sampai di perbatasan gravitasi. Nah, dia lompat nyebrangin batuan itu. Sekarang jadi posisinya udah di bawah lapisan bumi. Sementara itu, Madison terjebak di tempat percobaan robot buatannya. Ternyata mereka nyiptain robot Godzilla yang mereka sebut Mega Godzilla, yang dirancang dari DNA monster yang udah mati. Cuma ini belum sempurna, soalnya mereka butuh daya dari sumber energi yang ada di bumi berongga itu. Sementara itu, Kong juga berhasil nemuin rumahnya. Dia juga berhasil nemuin kapaknya. Kapaknya itu ditempelkan ke tempatnya, terus nyala akibat narik radiasi dari inti. Jadi semacam dia lagi dicas gitulah kayaknya. Dia langsung nyemburin nafas atomnya ke bawah di tempat Ngu. Terus mereka diserang sama monster kelelawarnya. Tiba-tiba semburan nafas atomnya si Godzilla nembus ke situ. Kong langsung naik dan menemui Godzilla. Terjadilah pertarungan dahsyat di sana. Tapi karena belum sempurna, tiba-tiba ada peringatan sistemnya nggak stabil. Jadi Serizawa nggak bisa ngontrol lagi. Mega Godzilla-nya nyerang si Walter dan si Serizawa kesetrum. Setelah itu Mega Godzilla keluar dan langsung gelut sama si Godzilla. Godzilla kalah ternyata melawan Mega Godzilla. Godzilla bukan musuh lagi, dan mereka harus kerjasama untuk hancurkan Mega Godzilla. Madison dan kawan-kawan mau hancurkan sistem dari Mega Godzilla, tapi kapaknya kehabisan energi. Si Godzilla bantu nyemburin radiasinya ke kapak itu. Langsung deh kedua Titan itu bangun. Apakah mereka akan lanjut gelut? Habis itu dia balik lagi deh nyemplung ke laut. Bagaimana menurut kalian? Film ini sangat seru atau tidak? So, buat kamu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Beritahu kami untuk film apa yang ingin kami ceritakan untuk kalian. Itu saja alur film dari aku. Sampai jumpa di next video. Bye.